Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya di Rusman Nantu Channel. Hari ini kita akan membuat satu tutorial video bagaimana cara penyambungan rangkaian Star Delta ke rangkaian DOL Direct Online Starter. Tapi kali ini saya ditemani dengan adik dari sekolah SMK 5. Ini Halijah, dan ada Linda juga dari SMK 5 Banjarmasin ya. Oke, seperti apa cara penyambungannya? Mari kita go. Oke, kita lanjut bagaimana cara penyambungan Star Delta ke rangkaian DOL. Kemarin saya sudah bahas rangkaian DOL ini di video sebelumnya. Jadi hari ini kita lanjutkan bagaimana kita menggabungkan rangkaian ini ke rangkaian DOL. Jadi kita buat tutorial ini bagaimana teman-teman mudah memahami koneksi dari rangkaian ini. Yang pertama adalah timer ini ibarat lampu. Kita akan nyalakan lampu, berarti dia butuh fast dan dia butuh netral. Oke, saya nyalakan lampu ini. Jadi timer ini nggak usah bingung cara kita nyalakan dia, fast dan netral, dia nyala dan dia perintah ke sini. Seperti apa? Bagaimana cara dia memerintahkan kontaktor 1 dan 2? Oke. Untuk kontaktor ini saya sudah bahas di video sebelumnya. Cara menggerakkan koil, semua kontaktor itu ada di pin A1 dan A2. Jadi A1 dan A2 itu menggerakkan koil. Jadi ini ibaratnya lampu. A1 A2 itu kita masukkan fast dan netral. Seperti itu. Jadi kita nggak usah bingung. Kalau yang ini untuk penggerak koilnya dia angka 2 dan 7. Nah, untuk timer ini sendiri, supaya kita tidak bingung, sangat mudah sebenarnya. Nah, timer ini koil penggeraknya 2 dan 7. Terus yang kita pakai grup di sini untuk perintahkan kontaktor 1 dan kontaktor 2, kita pakai grup yang satu aja. Jadi grupnya di sini yang kita gunakan saat ini adalah pin grup di pin 8, kemudian 5 dan 6 gitu. Jadi ini pin 8, angka 8 yang tertera di soket ini, kemudian 5 dan 6. Jadi 5 ini masuk ke kontaktor yang satu, yang 6 ini masuk ke kontaktor yang kedua. Seperti itu. Jadi kita nggak usah bingung. Di soket ini yang perintah timer ini ada 2 grup. Grup yang satunya dia pin 8 sebagai input power, kemudian outputnya itu ke pin 5 dan pin 6. Kalau grup yang sebelahnya itu dia angka 1 sebagai power utamanya di angka 1, kemudian 3 dan 4 output keluarannya untuk ke kontaktor 1 dan kontaktor 2. Tapi kita pakai grup 1 aja biar teman-teman nggak bingung. Saya menjelaskan fungsi dari timer ini sendiri. Nah, di angka 8 ini kita harus minta power karena dia power standby. Kita minta, jadi dia butuh power untuk memberikan output ke sini nanti 5 dan 6.
Jadi kita jumper aja di sini. Yang tadi nih fast dan netral. Jadi fast dan netral. Dia masuk fast netralnya itu untuk menggerakkan timer ini, menyalakan timer ini di angka 2 dan 7. Jadi dia 2 dan 7. 2 dan 7. Jadi 1 masuk 2, 1 masuk ke 7. Tapi dia bisa bolak-balik. Kita bisa bolak-balik nggak apa-apa. Tapi yang fastnya itu kita harus jumper ke grup 8. Ke pin 8 untuk memberikan power nanti ke sini. Ke 5 dan 6. Jadi dia ini bekerja NO dan NC. Jadi 5 masuk ke kontaktor 1, yang angka 6-nya masuk ke kontaktor yang kedua, seperti itu. Oke, dari sini ini mudah. Jadi sangat mudah ya kita mempelajari ya. Jadi ini nanti kalau kita mau sambungkan jadikan dia start delta, kita tinggal sambung di sini nanti di rangkaian dol ini yang saya buat videonya kemarin. Seperti apa penyambungannya kita lihat. Jadi ini ya, paham di sini ya. Pin 5 masuk ke kontaktor 1. Terus yang pin 6-nya ini, pin 6 ini masuk ke kontaktor yang kedua. Sini. Untuk netralnya terserah kita mau ngambil di mana. Mau di sini. Terus ini kita jumper ke sini. Boleh. Jadi netral bebas. Gitu. Yang perlu kita ingat, kontaktor itu digerakkan dengan pin A1 dan pin A2. Seperti itu. Jadi fast dan netralnya itu masuk di A1 dan A2. Seperti itu. Sementara ini timer, untuk menggerakkan timer, on-kan timer ini dia pin 2 dan pin 7. Sama dengan relay, semuanya masuk ke pin 2 dan pin 7. Jadi power ini fast dan netral masuk ke pin 2 dan pin 7. Tapi kita jumper di grup 8 ini untuk memberikan power nanti ke sini. Pada saat dia udah timernya sudah perintah, dia kasih power ke 5 dan ke 6 untuk perintah ini bergantian bekerja. Kita lanjut untuk koneksi. Bagaimana dia kita sambungkan rangkaian delta star ini ya. Ini mudah, sangat mudah, karena kemarin saya udah buat tutorial video di direct online starter ini. Seperti apa penyambungannya? Oke, kita lihat. Saya lepas dulu power yang ada di sini. Power yang ada di sini ya, yang saya colok langsung tadi. Saya lepas. Kabel power dia saya lepas dulu. Sangat mudah ya, lepas. Kemudian saya tinggal sambungkan di sini. Untuk fastnya saya sambungkan di sini ya. Jadi fastnya saya jumper ke sini, ke NO atau ke A1 boleh. Jadi ke NO atau ke A1 boleh, tapi kali ini saya ambil di NO. Saya koneknya di NO. Ini ya, dari timer yang tadi ya, kabel dari timer tadi nih saya masukkan ke sini ya, ke NO. Ke A1 sini juga boleh. Jadi dia bisa ke A1, bisa ke NO. Karena A1 ini kita jumper ke NO. Masuk aja di sini. Untuk nolnya, kabel nol netral ini, netral ini terserah juga, kita mau bisa langsung dicolokkan sini juga boleh,
ya, dari colokan ya. Dari colokan boleh 0 situ. Bisa juga dari sini, kita ngambilnya sini. Tapi lebih mudah dari sini. Lebih dekat. Jadi kita ambil di sini ya netralnya ya. Netral kita sambungkan ke sini. Oke. Netralnya masuk ke sini. Oke. Oke. Saya pasang timer ini, saya pasang. Oke. Sekarang dia sudah jadi rangkaian Delta Start. Karena sudah tergabung rangkaian DOL dengan Delta Start. Sekarang kita coba apakah betul dia bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya colok kan, saya pastikan dulu. Oke, sekarang sudah on. Saya pastikan selektor. Oke. Oke, sekarang kita tes. Saya dekatkan. Kita tes apakah dia berfungsi seperti yang kita harapkan ya, rangkaian Delta Start. Kita coba. Oke. Main Delta Start. Jadi rangkaian ini berfungsi ya, berfungsi dengan normal sesuai dengan yang kita harapkan. Saya off. Saya on-kan lagi. Saya on-kan lagi. Ini bergantian. Jadi seperti itu cara penyambungannya. Jadi kita nggak usah bingung. Kita tahu dulu rangkaian direct online starter, terus kita buat rangkaian penghubung Delta Start seperti itu. Jadi sangat mudah untuk merakit rangkaian Delta Start itu sendiri seperti itu. Jadi mungkin kali ini aja dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.